IGSD Universitas Terbuka Jember. Kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap model 221 yang akan digunakan di kelas 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Oh, sehat semua ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti bingung ya, kenapa kok kita kumpul dalam satu kelas ini? Ada kelas 3 dan ada kelas 4. Itu karena hari ini kebetulan Bu Khairiyah sedang tidak masuk karena sedang ada rapat di Dinas Pendidikan. Untuk itu kelas 3 dan 4 nanti hari ini akan belajar bersama-sama. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas 4, Ibu mohon untuk memimpin berdoanya. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk kelas 3, adakah yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semua. Untuk anak kelas 4, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah, berarti hari ini berangkat semua ya. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk anak-anak Ibu kelas 3. Diharapkan untuk siswa kelas 3 dapat menjelaskan wujud dan sifat benda. Dan untuk anak kelas 4, kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Untuk anak kelas 4, nanti Ibu akan membagikan modul. Silahkan membaca modul yang Ibu bagikan terlebih dahulu. Ibu akan mengajar di kelas 3 terlebih dahulu ya, tolong jangan gaduh. Halo anak kelas 3, hari ini kita akan belajar sambil bereksperimen. Kalian perhatikan benda apa yang dipegang Bu Guru ini? Ya, batu. Terus, yang sekarang yang ada di dalam botol ini apa? Air, betul. Ada yang tahu perbedaan antara dua benda ini? Yang satu bentuknya gimana? Keras. Dan yang satunya bentuknya cair. Terus kira-kira apa yang ada di dalam plastik ini? Kenapa plastiknya bisa mengembun? Ya, betul, udara. Nah, benda yang keras ini, batu ini dinamakan benda padat. Kemudian air yang di dalam botol ini dinamakan benda cair. Dan udara yang di dalam plastik ini dinamakan benda gas. Hari ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat-sifat benda. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujud dan kalian dapat mengetahui sifat dari benda-benda itu tersebut. Adakah yang tahu sifat-sifat benda padat, cair atau gas? Belum ya? Nah, untuk itu mari kita melakukan demonstrasi sederhana. Di sini Ibu punya benda, yaitu batu. Tadi benda batu itu termasuk benda apa? Benda padat, pinter. Batu Ibu masukkan ke dalam gelas ini. Lihat, apakah berubah atau tidak bentuknya? Berubah? Tetap, benar. Kemudian Ibu punya ini kotak. Batu itu nanti Ibu ganti masukkan ke dalam kotak. Bagaimana bentuknya? Apakah seperti kotak? Ya, masih tetap sama kan? Tidak berubah. Nah, jadi benda padat ini memiliki bentuk dan ukuran yang tidak berubah meskipun tempatnya berubah-ubah. Terus selanjutnya, benda ini, batu ini apakah bisa dipegang? Bisa. Berarti sifat yang kedua adalah benda padat itu bisa disentuh dan bisa dipegang. Benda yang kedua yaitu benda cair. Contohnya adalah air ini. Air ini ketika dimasukkan ke dalam botol seperti ini, bentuknya akan menyerupai botol. Kemudian ketika Bu Guru masukkan ini ke dalam gelas ini, lihat semuanya, bentuknya akan menyerupai gelas apa tetap seperti botol? Ya, bentuknya akan menyerupai gelas. Kemudian ketika Ibu masukkan ke dalam kotak ini, silahkan lihat semuanya.
bentuknya akan seperti kotak seperti ini. Apakah volumenya berubah atau apakah isinya tadi berubah? Isinya tetap nih. Ketika di sini tidak ada yang terbuang, isinya tetap segini. Hanya bentuknya yang berubah. Berarti sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, akan tetapi volumenya tetap. Selanjutnya benda yang ketiga yaitu benda gas. Contohnya adalah udara yang ada di dalam plastik ini. Nah, apakah sifat-sifat benda gas itu? Yang pertama, benda gas itu tidak bisa untuk dipegang. Perhatikan kalian, ini kan di udara kan, kalian tidak bisa memegang udara kan. Terus yang sifat yang kedua adalah bentuknya itu menyerupai atau berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Misalnya ini ditaruh di dalam plastik, ini udara ditaruh plastik, bentuknya akan seperti plastik ini. Kemudian ketika di dalam balon, nanti bentuknya akan seperti balon. Kemudian volumenya juga berubah-ubah. Perhatikan ini ukurannya sekian, tapi ketika ini saya gunting, nah, maka volumenya juga sudah berubah. Kita sudah melaksanakan demonstrasi tadi. Adakah yang ingin bertanya tentang materi ini? Oh, tidak ada. Nah, kalau seperti itu, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Ibu akan membagikan LKPD ini, LKPD wujud dan sifat-sifat benda. Silakan kalian isi ini secara berdiskusi dengan teman-temannya. Akan berdiskusi dengan teman-temannya. Setelah itu nanti kita presentasikan LKPD ini. Oke? Jangan gaduh ya. Ibu nanti akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Halo anak-anak kelas 4, sudah selesai membaca modulnya? Nah, sudah kan? Nah, karena sudah selesai membaca modulnya, Bu Guru ingin bertanya, apa sih kegiatan ekonomi itu? Iya betul, kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, kalian makan nasi agar memperoleh tenaga untuk beraktivitas. Kegiatan makan yang kalian lakukan itu adalah termasuk kegiatan ekonomi. Namanya adalah kegiatan konsumsi. Lantas, pernahkah kalian berpikir bagaimana proses sehingga nasi yang kalian makan itu sampai ke meja kalian? Ada yang bilang tadi dari padi, ada yang bilang dari toko, dari petani. Wah, pinter-pinter semuanya. Jadi nasi itu berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Setelah itu berasnya tadi dijual oleh penjual. Nah, kemudian dibeli oleh orang tua kalian yang akhirnya dimasak. Semua alur tersebut merupakan alur dari kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi sendiri itu ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah produksi. Apa sih produksi itu? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Contohnya tadi, petani menghasilkan beras. Itu adalah contoh dari kegiatan produksi. Dan orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Kegiatannya produksi dan orang yang melakukan dinamakan produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang yang tadi dari produsen ke konsumen. Dan orang yang menyalurkan barang, yang melakukan kegiatan distribusi itu dinamakan distributor. Contohnya, yang melakukan kegiatan distribusi itu siapa? Tadi pedagang, Pak Pos, dan lain sebagainya. Produksi sudah, distribusi juga sudah, berarti yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi itu apa? Tadi Bu Guru mengatakan kalian makan itu konsumsi. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan.
Baik itu kegiatan dalam bentuk barang, misalnya nasi tadi, memakan nasi tadi, atau dalam bentuk jasa. Contohnya kalian pergi ke dokter ketika sakit. Itu adalah contoh-contoh dari kegiatan konsumsi. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi seperti kalian makan nasi tadi atau kalian pergi ke dokter tadi, itu ada namanya konsumen. Jadi kegiatannya namanya konsumsi, orangnya yang melakukan namanya adalah konsumen. Sampai sini adakah yang ingin bertanya? Oh, tidak ada ya. Jika tidak ada berarti kalian sudah paham semuanya ya. Silakan selanjutnya kalian mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Silakan berkelompok, satu kelompoknya terdiri dari 3 orang berdiskusi untuk mengisi lembar LKPD ini. Nanti jika ada yang tidak tahu atau ada yang susah dan ingin bertanya, silahkan panggil Ibu. Ibu akan mengajar di kelas 2 terlebih dahulu ya. Bagaimana anak-anak kelas 2? Apakah sudah selesai mengisi LKPD-nya? Oh, sudah ya. Selanjutnya, Bu Guru minta perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya tadi. Nanti kelompok yang lain silahkan menanggapi atau mengajukan pertanyaan dari kelompok yang akan mempresentasikan ini tadi. Mempresentasikan LKPD-nya. Bagaimana anak-anak kelas 4? Apakah juga sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sama seperti tadi adik-adik kelas kalian, kelas 3, silakan semua kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya secara bergiliran. Yang lainnya, kelompok yang lainnya silakan bertanya atau menanggapi presentasi dari temannya. Terima kasih kepada semua yang sudah presentasi dan yang memberi pertanyaan ataupun menanggapi presentasi dari temannya. Setelah melihat hasil presentasinya, Ibu yakin anak-anak kelas 3 maupun kelas 4 ini sudah memahami materi kita hari ini. Kelas 3 sudah memahami apa itu sifat dan wujud benda, dan untuk anak kelas 4 sudah memahami tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, sebelum pembelajaran ini selesai, mari kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk anak kelas 3, apa sih wujud dan sifat benda? Wujud benda itu terbagi menjadi 3, yaitu yang satu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, sifatnya apa aja sifat benda padat? Yaitu yang pertama dapat dipegang, yang kedua bentuknya tetap dan volumenya juga tetap. Sementara untuk benda cair, contohnya tadi air, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, volumenya tetap. Dan untuk benda gas, yaitu bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya dan tidak dapat dipegang. Nah, sekarang untuk anak kelas 4, apa sih kegiatan ekonomi itu tadi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang satu adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Orang yang melakukannya disebut produsen. Yang kedua adalah distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produksi tadi ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi dinamakan distributor, dan yang ketiga adalah konsumsi. Kegiatan menggunakan barang atau jasa, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Selanjutnya, silahkan mengerjakan soal evaluasi yang Ibu bagikan. Ibu beri waktu kalian 10 menit. Terima kasih atas kerjasamanya dalam pembelajaran ini. Kalian luar biasa, kalian semangat, pintar-pintar semuanya. Dan untuk belajar di rumah, silakan untuk anak kelas 3 membaca buku siswa halaman 32. Dan untuk kelas 4 silakan membaca buku siswa halaman 40. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas 4 untuk memimpin berdoa. Selesai? Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.